Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indria, Prodi Administrasi Publik semester 5, UT Daerah Surakarta. Di sini saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah Perencanaan Kota terkait dampak tantangan masalah di urbanisasi. Tetapi sebelum itu saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait urbanisasi sendiri. Jadi urbanisasi ini kan perpindahan dari desa ke kota, yang dimana sering diakibatkan karena perubahan sosial, ekonomi, dan juga perindustriannya. Nah, hal ini juga dikait-kaitkan dengan perkembangan ekonomi yang pesat, modernisasi, dan juga kesempatan kerja lebih baik di kota. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas terkait dampaknya dari urbanisasi sendiri. Yang pertama, dampak positif ya. Untuk dampak positif sendiri itu ada perkembangan ekonomi, di mana yang seperti kita ketahui di kota karena menyediakan banyak sekali lowongan kerja, kemudian juga upahnya lebih besar daripada yang di desa, sehingga memicu orang-orang desa ini untuk melakukan perpindahan tempat gitu ya, perpindahan penduduk ke kota gitu. Terus kemudian yang kedua terkait akses layanan pun, karena kota itu terpusat, jadi lebih efisien, lebih mudah, dan juga lebih terjangkau untuk mengaksesnya gitu. Karena jika dibandingkan dengan yang di desa yang minim sekali pelayanan-pelayanan dan juga kekurangan alat dan lain sebagainya. Contohnya seperti kesehatan, terus kemudian layanan publik lainnya, dan juga pendidikan. Kemudian yang ketiga terkait budaya. Dampak positif yang ketiga ini itu tuh bisa membawa kebudayaan baru terhadap orang desa ketika ke kota, terkait hiburan atau modernisasi, terkait modis-modis pakaian, terus kemudian bisa mengenal juga budaya-budaya dari daerah lain, yang dimana mereka pun saling mengenal dari beberapa daerah yang terkumpul di kota tersebut. Selanjutnya, kita juga akan membahas terkait dampak negatif dari urbanisasi sendiri. Yang pertama itu adalah tingkat kemiskinan dan juga pengangguran. Dimana meskipun yang kita ketahui bahwa kesempatan kerja di kota itu lebih banyak, tapi kita juga harus melihat dari kualifikasi atau syarat yang ditentukan dari perusahaan tersebut. Nah, karena mungkin sebagian orang juga atau banyaknya orang ini belum memenuhi kualifikasi yang dimaksud, akhirnya meningkatkan pengangguran di daerah kota. Nah, dengan seperti itu mereka juga mengakibatkan adanya tindakan kriminalitas. Nah, ini juga termasuk dampak negatif dari urbanisasi ya. Karena pengangguran tersebut, maka banyak juga tindakan kriminalitas seperti begal, perampok, pencurian, dan juga pembunuhan itu sangat banyak dan marak sekali di kota. Terus kemudian yang ketiga terkait pemukiman yang kumuh, di mana banyak penduduk yang memang tidak kebagian atau memang terbatas terkait tempat tinggal gitu ya, karena tidak bisa membiayai hidup, makanya mereka tuh tinggal tuh seenak mereka di bawah kolong jembatan, terus kemudian di pinggiran kereta, yang dimana sebenarnya itu tuh fasilitas umum, tetapi karena mereka yang menempati dan tidak melihat sikon, itu tuh dapat mengotori. Kemudian yang keempat itu adalah kepadatan penduduk. Jadi urbanisasi ini juga termasuk penyebab dari pesatnya kepadatan penduduk di kota, mengenai meningkatnya masalah transportasi, kemudian infrastruktur juga. Nah, terus yang terakhir dampak negatifnya adalah polusi, di mana memang peningkatan jumlah kendaraan yang begitu tinggi, terus kemudian polusi udaranya meningkat, kemudian suara bising, serta pencemaran-pencemaran lingkungan lainnya yang menyebabkan penurunan kesehatan diri masing-masing penduduk. Jadi yang terakhir yang kita bahas adalah tantangan dan juga masalah urbanisasi. Yang pertama adalah ketersediaan lahan, di mana pertumbuhan penduduk yang cepat itu membutuhkan lahan untuk perumahan, infrastruktur, dan fasilitas publik. Namun lahan di perkotaan ini itu sangat terbatas. Nah, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah ya. Terus kemudian yang kedua terkait infrastruktur, ya, di mana peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan itu juga membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti fasilitas kendaraan, kemudian jalan, dan juga jaringan air bersih atau lingkungan yang bersih juga. Terus kemudian yang ketiga terkait perumahan, karena tingkat pengangguran yang lebih tinggi atau memang bertumbuhnya tinggi pesatnya itu, maka kebutuhan perumahan yang layak atau terjangkau itu tuh menjadi tantangan utama gitu bagi pemerintah ya, terutama penduduk miskin dan juga pendatang baru. Nah, kemudian terkait lingkungan pun juga sangat butuh memperhatikan dari pemerintah terkait pencemaran udara, pembahayaan seperti kayak kabel sumrawut itu, terus kemudian lingkungan yang kotor, suara bising yang dapat mengakibatkan pengaruh kesehatan penduduk kota. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah terkait perencanaan kota. Jadi perencanaan kota yang tidak efektif akan menyebabkan berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, polusi, dan juga ketimpangan sosial lainnya. Oke, terima kasih. Itulah beberapa jawaban yang bisa saya berikan. Semoga dapat menjawab dengan lebih jelas. Sumber referensinya dari modul perencanaan kota. Terima kasih.